Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Ivanovic di sini. Sudah hampir 3 minggu saya nggak buat video ya teman-teman. Mohon maaf. Terakhir saya ada masuk di videonya Kapten Ivanovic waktu buat sambal goreng udang dan juga telur puyuh. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir, support, dan subscribe channel saya ini, sehingga sedikit lagi channel saya akan memenuhi syarat 1000 subscriber. Terima kasih ya. Dan tidak lupa juga, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk subscriber Kapten Ivanovic, karena subscriber Kapten Ivanovic sudah banyak sekali membantu kami ya. Sekarang ini kan Kapten ada di kampung ya teman-teman ya. Banyak banget yang memberikan sebagian hartanya bersedekah dan berinfak untuk pembangunan musola di kampung saya, di kampung Kapten Ivanovic gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk bantuannya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang teman-teman lakukan untuk kami, kebaikan teman-teman semua itu dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebaikan teman-teman itu menjadi amal jariah kelak ya. Selama musola itu ada, berdiri dan digunakan oleh warga kampung kami, kebaikan amal itu akan mengalir sampai akhir nanti ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua. Teman-teman, di video kali ini itu saya akan kongsi pengalaman, saya akan berbagi pengalaman dari beberapa warga Indonesia yang tinggal di Malaysia ataupun first time datang ke Malaysia. Beberapa pengalaman yang dibagikan ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan juga positif teman-teman. Nah teman-teman, berikut ini adalah video pertama pengalaman dari warga Indonesia yang sudah 3 tahun tinggal di Malaysia. Seperti apa pengalamannya? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Setelah 3 tahun kerja di 3 Malaysia, tahun. ada beberapa hal yang menurutku kerasa banget perbedaannya dibandingkan kerja di Indonesia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Ya, Untuk gaji. IT dengan kategori 3 misalnya, gaji minimumnya itu udah sekitar Rp3.000 per bulan atau kira-kira 12 juta rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kebutuhan harian. Yang kedua soal budaya kerja. Di sini semuanya lebih to the point dan profesional. Hal yang aku suka, micromanagement di sini minim banget. Selama hasilnya bagus dan deadline terpenuhi, kamu dikasih kepercayaan untuk atur ritme kerja kamu sendiri. Selama aku kerja di KL, aku baru pernah lembur sekali. Tapi yang bikin aku respect, dari awal udah dijelasin berapa bayarannya dan bagaimana perhitungannya. Jadi nggak ada drama karena semuanya transparan. Lingkungan kerjanya campuran antara lokal dan ekspat dari berbagai negara. Jadi secara nggak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi saling belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Menurutku ini pengalaman yang paling berharga, karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Kalau ada yang mau ditanyain seputar kerja di KL, tulis aja di komentar ya. Kalau gaji tadi dikatakan sama masnya itu, gajinya dia mencapai 12 juta ya kalau nggak salah per bulannya itu. Wow, amazing sekali. Dan tadi dikatakan ada kategori EP3. Itu maksudnya gimana teman-teman? Kalau kerjakan di sini kan biasanya ada jadwalnya, kayak misalnya shift siang, shift malam, terus liburnya juga kan diatur gitu. Kalau di sana katanya tadi masnya itu untuk ritme kerja kita bisa atur sendiri. Itu gimana teman-teman maksudnya teman-teman? Mohon saya diberikan penjelasan ya teman-teman. Sepertinya sangat menarik sekali ini. Dan untuk video yang kedua, mari kita simak ya teman-teman.
Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum? Setelah 9 tahun aku tinggal di Malaysia, aku Sudah baru 9 sadar akan tahun hal-hal loh. kecil ini. Di Malaysia, nggak ada yang namanya tukang parkir. Semuanya pakai sistem transparan. Bayangin aja, hal kecil kayak tukang parkir aja diurus dengan rapi. Sedangkan di negara kita, urusan parkir seringkali justru diwarnai dengan emosi. Gak cuman itu, di Malaysia bahkan nggak ada yang namanya pungutan liar. Karena sistemnya tuh dibuat jelas dan transparan. Pembayaran dilakukan lewat mesin atau sistem digital. Bahkan di dalam pendidikan juga diperhatikan. Universitas negeri mendapatkan subsidi pemerintah sehingga biaya kuliah tuh bisa dijangkau oleh masyarakat biasa. Karena di sini pendidikan dianggap sebagai investasi buat masa depan. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, di Malaysia ada namanya sistem PTPTN. Kamu bisa ajuin pinjaman ke pemerintah untuk lanjutin pendidikan kuliah kamu. Gak cuman itu, bahkan kamu bisa bayar cicilannya setiap bulan. Sedangkan di negara kita, kalau kita nggak punya uang, kita bahkan nggak bisa lanjutin yang namanya kuliah. Hal yang lebih luar biasanya lagi soal kesehatan. Dengan RM1 aja, kamu udah bisa berobat di klinik pemerintah karena sebagian besar biayanya ditanggung sama negara. Bahkan ada satu hal luar biasa lagi yang patut kita contoh. Masyarakat di sini udah biasa sama yang namanya ngantri dan nunggu. Kamu bahkan gak bakal lihat orang yang tiba-tiba motong antrian kamu atau dorong-dorong masuk kereta. Dari sini aku belajar, mungkin masalahnya bukan dari orangnya, tapi dari sistem yang kita bangun. Nah, korang rasa hal apa yang boleh buat Malaysia maju macam nih? Tolong tulis dekat komen ya. Video yang kedua ini teman-teman, ini banyak banget ini ya untuk parkir. Ya, jangankan yang 9 tahun sudah di sana ya teman-teman ya. Saya yang baru beberapa hari di Malaysia itu sudah merasakan gitu. Kalau di Malaysia tuh perkara parkir, pasal parkir itu nggak ada ya kayaknya nggak ribet gitu loh. Parkir itu nggak ada tukang parkir di jalanan. Terus kalau kita mau makan di warung di kedai itu juga nggak ada tukang parkir gitu. Terus misal seperti kita mau masuk ke dalam mall, itu pun parkirnya tuh otomatis semua ya teman-teman ya. Parkirnya itu udah modern banget gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu ambil karcis parkir gitu, tapi sudah kita masuk gitu seperti sudah ditembak dari jauh ya teman-teman ya. Nah ini pengalaman saya ya teman-teman waktu diajak ke IOI Mall kalau nggak salah di Putrajaya itu. Nah di situ ternyata namanya itu Kak Ika. Ternyata Kak Ika itu mengambil parkir itu lewat online teman-teman. Ya Allah, bisa-bisanya seperti itu loh teman-teman. Terus kapten tuh bilang gini, oh pantesan tadi sama tuh telepon-telepon gitu ya. Ternyata itu mengambil tempat parkir by telepon. Gila, baru pertama kali itu saya tahu teman-teman. Berikutnya adalah pungli. Masnya tadi bilang di Malaysia itu nggak ada pungli-pungli seperti di Indonesia. Kan memang tidak pernah melakukan administrasi di Malaysia ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia itu memang pungli itu banyak banget. Berikutnya adalah antri. Memanglah budaya antri di Malaysia itu sangat top banget teman-teman ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi kalau mentality dari orang-orang Malaysia itu sangat bagus sekali soal mengantri. Tidak ada yang dorong kanan, dorong kiri, sondol kanan, sondol kiri. Antri di kedai makan, antri di transportasi umum itu nggak ada yang berdesak-desakan gitu teman-teman ya kalau di Malaysia. Dan tadi juga teman-teman saya heran sekali, RM1 Malaysia boleh berobat. Ya Allah, bahagianya menjadi rakyat Malaysia ya teman-teman ya. RM1 maknanya kalau sekarang ini 4.250 ya. Sudah bisa melakukan pengobatan ya Allah teman-teman. Sedangkan di Indonesia saat ini teman-teman ya, untuk BPJS itu kita bayar iuran setiap bulan satu orangnya itu paling rendah Rp35.000. Dan itu tidak bisa daftar satu orang teman-teman. Kalau dalam satu keluarga harus semua ikut. Jadi kalau ada 4 orang, 5 orang, kita kalikan saja 4 kali 35.000 atau berapapun itu. Dan itu pun tidak semua di cover gitu teman-teman. Jadi ada sebagian yang tetap harus bayar. Oke, video berikutnya mari kita simak ya.
3 hal yang bikin gue kaget waktu pertama kali ke Malaysia. 1, mereka semaju itu. 2, biaya hidupnya lebih rendah dibanding standar layak di Jakarta. 3, tapi upah minimum lebih tinggi. Beberapa kenalan gue share pengalaman pribadinya. Ada yang berobat ke 2 rumah sakit ternama di Indo, keluar 60 jutaan tapi belum sembuh. Pergi ke Penang, sembuh dengan obat yang harganya sejutaan aja. Ada yang kerjanya corporate middle manager di KL. Katanya, cuma di sini gue bisa afford masukin anak ke sekolah internasional. Di Jakarta mana sanggup. terus kita membandingkan rumah dengan spek serupa, harga kurang lebih 1,6 miliar rupiahan. Di pinggiran Jakarta harga segitu perlu nyetir 1-2 jam ke business districts. Di pinggiran KL harga segitu, nyetir ke city center cuma 20-45 menit. Mungkin ini subjektif, tapi gue jadi gak heran sih kalau makin banyak orang Indo yang belajar, berobat, beli properti, kerja, tinggal di Malaysia. I'm Shinta, currently exploring the world's best opportunities. Take along to learn together. Wah, ini yang bikin saya heran tadi teman-teman ya. Mbak ini berkata kalau temannya itu berobat di rumah sakit yang ada di Indonesia itu katanya 60 juta teman-teman. Tetapi saat berobat di Malaysia hanya butuh 1 juta. Ya Allah, di luar kepala ini, gila. Kenapa bisa begitu ya teman-teman ya? Otak saya ini rasanya nggak nyampe gitu teman-teman. Bener banget kata mbaknya tadi. Maka dari itu banyak banget kan sekarang ini warga Indonesia itu yang ingin kerja di Malaysia, beli properti di Malaysia, berobat di Malaysia, dan juga ingin tinggal di Malaysia. Karena memang katakan mbaknya itu juga mungkin benar gitu. Karena di Malaysia itu biaya hidup lebih rendah. Worth it lah dengan gaji yang diterima gitu ya. Nah mbaknya ini kan tinggal di Jakarta, jadi tahulah di biaya hidup di Jakarta itu kayak mana gitu. Ya awal saya itu nggak bisa bayangin kata mbaknya yang tadi itu untuk berobat saja di Indonesia butuh 60 juta, sedangkan di Malaysia itu hanya 1 juta. Itu hal yang benar-benar gila teman-teman ya, nggak nyangka sama sekali. Harusnya kalau kita berobat di luar negeri itu kan lebih mahal kan teman-teman, tapi ini jauh banget gitu ya. Kalau segini lah nggak apa-apa, ini sampai segini teman-teman. Padahal itu adalah pengalaman pertama mbaknya loh itu. Mbaknya belum tinggal di Malaysia loh. Apalagi nanti kalau mbaknya sudah tinggal di Malaysia, mungkin mbaknya akan terkagum-kagum lah dengan apa yang ada di Malaysia gitu ya. Video yang terakhir ini teman-teman. Terus berjalan, hari silih berganti, gue semakin menghitung mundur berapa lama lagi ya gue jadi warga KL. Ya guys, bentar lagi gue mau meninggalkan KL, negara Malaysia tercinta. Sedih banget. Gue tuh mikir ya, orang yang berpisahnya nggak baik-baik aja ya, di detik-detik hari terakhir mau pisah harinya akan datang aja, yang diingat tuh memori-memori baik kan, manusiawi lah kayak gitu. Gue rasa sedih gue nih double deh guys. Selain berpisahnya udah of course baik-baik nih sama negara Malaysia, di hari-hari gue menjalani hidup di sini, di setiap inci langkah-langkah kecil gue menjalani hari di sini tuh rasanya penuh rasa syukur gitu, happy banget tinggal di negara ini. Malaysia tuh aman, bersih, teratur, orang-orangnya baik, tas publiknya rapi, kesehatannya terjangkau. Mau jadi rakyat atau jadi perantau di sini tuh rasanya aman gitu. Malaysia tuh hidup simple tapi berkualitas gitu guys. Tapi ya kalau boleh pinjem quotes-nya para perantau nih, katanya home is not a place, it's people. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bareng-bareng juga pindah ke benua yang lain walaupun sedih. Oh, thank you Malaysia, starting today and forever, you will always be our second home. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dimanapun juga bisa betah, tetap happy, dan tetap berdoa supaya bisa balik lagi tinggal di Malaysia. Ada yang bisa tebak nggak gue sekeluarga mau pindah kemana? Mbaknya ini sudah lama tinggal di Malaysia dan akan pindah teman-teman. Mbaknya sedih banget gitu, harus meninggalkan Malaysia. Karena mbaknya itu merasa Malaysia itu adalah sudah menjadi rumah kedua bagi dia gitu. Sedih banget harus meninggalkan Malaysia. Ya iyalah sedih. Saya aja yang hanya beberapa hari di Malaysia itu kalau mau pulang balik ke Indonesia tuh rasanya sedih banget teman-teman. Ya Allah, memang Malaysia tuh
sangat nyaman, sangat teratur, sangat aman. Nah, nggak cuma satu orang aja kan yang bilang kalau di Malaysia itu apa-apa itu terjangkau gitu, biaya kesehatan juga murah gitu ya teman-teman ya. Segala sesuatunya itu aman, nyaman, tentram, teratur, rapi, dan untuk semua orang lah, maupun itu pelancong, pekerja, itu akan merasa aman gitu ketika ada di Malaysia. Jadi kangen di Malaysia teman-teman, ya Allah. Meskipun saya itu di sini aman ya, di sini saya aman, tetapi ketika saya ada di Malaysia tuh saya tuh merasa lebih gitu amannya itu ke teman-teman. Mau jalan ke sana ke sini, jalan kaki itu pun rasanya tuh aman sekali. Aduh, Malaysia saya jadi kangen. Nah, pesan saya ini untuk orang-orang, khususnya warga Indonesia yang belum pernah ke Malaysia, janganlah kalian itu melabel buruk tentang Malaysia gitu. Jangan menjudge buruk tentang Malaysia kalau kalian belum pernah datang, singgah dan tinggal di Malaysia. Malaysia itu sangat ramah sekali untuk pelancong maupun pekerja, tentunya pekerja yang melalui tahap-tahap yang masuk dengan baik gitu ya. Mereka itu akan sangat welcome sekali. Yang sudah ke Malaysia akan merasakan pengalaman baik sekali, pengalaman yang sangat menyenangkan, dan pastinya itu mereka akan ingin sekali kembali lagi ke Malaysia. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video yang boleh saya bagikan untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf, dan kita bertemu di video berikutnya bersama saya Dia Ivanovic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.